Kenapa sih manusia itu biarkan sesuai jati dirinya secara bebas? Lawannya kan berarti jangan diseragamkan. Yang pertama, karena manusia itu tidak sama. One size does not fit all. Nggak ada ukuran yang cocok untuk semua orang itu. Baju pun yang all size itu juga kadang-kadang nggak cocok. Baju all size itu kalau saya yang pakai mesti nggak cocok, mesti kebesaran. Kamu yang tubuhnya gede tinggi pakai all size juga jadinya kekecilan. Nggak ada all size itu. Setiap orang punya size-nya sendiri-sendiri, punya ukurannya sendiri-sendiri, punya takaran, punya selera sendiri. Jadi manusia itu tidak sama, maka biarkan dia sesuai ukurannya sendiri. Dalam banyak hal, ada yang bisanya belajar itu sambil dengerin musik. Ada yang kalau denger musik dia nggak bisa belajar. Ya monggo sesuai gayanya sendiri. Cuma yang bisanya belajar dengan dengerin musik, ya jangan pakai sound system yang besar itu buat belajar. Pakai aja headset. Tapi silahkan, dan jangan dilarang. Kalau dilarang berarti kan nggak bebas. Kalau tiba-tiba keluar undang-undang belajar harus dalam kondisi tenang, matikan TV, matikan komputer, matikan HP, malah tidak jadi belajar. Kita belajarnya pakai komputer sekarang, pakai laptop. Jangan diseragamkan. Kayak di Jogja ini kan ada jam belajar. Jam belajar itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Padahal dulu saya kecil, katanya si mbah saya belajar itu yang paling baik habis subuh, bukan habis maghrib. Ini kan sebenarnya pilihan gaya, pilihan style yang setiap orang beda-beda. Ada yang memang habis subuh lebih baik daripada habis maghrib. Habis maghrib sudah capek, sudah ngantuk. Kalau habis subuh masih seger. Tapi ada yang bilang, ya habis subuh itu yang ngantuk, Pak. Yang habis maghrib itu yang enak, yang seger. Itu gayanya sendiri-sendiri kan. Yang sukanya habis subuh yang monggo, yang habis maghrib yang monggo. Kalau diseragamkan apalagi dipaksa, susah nanti. Misalnya pokoknya jam 7 sampai jam 9 itu jam belajar, semua TV dimatikan. Nanti yang bisa belajarnya sudah habis subuh kan protes, loh saya sudah belajar tadi habis subuh, kok TV-nya dimatiin lah, ngapain lagi sekarang. Jadi one size does not fit all. Tidak cocok. Setiap orang punya gaya. Mau habis subuh, mau habis maghrib, ya monggo. Kecuali yang subuhnya 7:30. Itu urusannya beda nih. Bukan belajar habis subuh itu namanya, itu belajar menjelang zuhur. Oke. Jadi prinsip pertama itu, maka bebaskan orang sesuai gayanya sendiri-sendiri. Kadang-kadang tidak cuma gaya kan, selera juga tiap orang beda-beda. Ada yang kemana-mana pakai jaket, dan jaketnya itu aja, jadi bisa 3 bulan tiap hari ketemu, ya yang dipakai itu aja. Ya benar, itu selera. Ada yang tiap hari ganti baju, ternyata ya pinjem bajunya temannya, pokoknya main ke kos-kosan ono baju pakai. Nah, itu beda gaya. Oke. Terus yang kedua, kenapa orang silahkan bebas sesuai gayanya sendiri-sendiri? Karena setiap orang, setiap kepala itu ya pasti lebih peduli pada dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri dibandingkan masyarakat. Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu. Jangan nunggu orang mencarikanmu jalan biar bahagia. Kamu sendiri yang ngerti. Kamu tidak bisa bilang, biarlah, aku tidak usah mikir kebahagiaanku, yang penting teman-temanku bahagia semua. Tidak manusiawi yang kayak gitu. Yang manusiawi itu ya mikir dirimu dulu, bahagiakan dirimu, dan kalau mungkin bahagiakan orang lain. Jangan jadi, kalau di filsafat namanya altruis. Altruis itu kamu bunuh diri demi membahagiakan orang lain.
punyanya uang 1 juta, ya kalau memang harus sedekah, ya sedekahkanlah 100, 200 ribu, 50 ribu, tidak apa-apa. Jangan disedekahkan semua, lah kamu dapat apa? Jadi setiap orang itu secara alamiah, natural itu peduli pada tujuannya sendiri. Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu, maka pilih jalanmu sendiri. Itu asumsi kedua. Kamu yang ngerti jalan kebahagiaanmu. Jangan diwakilkan ke orang lain. Jangan, Mas belajar yuk, ini lampunya nyala apa lampunya mati, suka-suka sampean lah. Itu biasanya kamu tidak akan ketemu kebahagiaanmu. Kalau memang sukanya belajar lampu nyala, ya dinyalakan. Kalau maunya belajar lampu mati, belajar apa? Uang lampunya mati. Lah ya, lampunya mati kan belajarnya mesti bukan baca buku itu. Oke, belajar bersama mesti. Oke, yo ngaji kan bisa, tahajud, tahfidz bersama. Oke, terus yang ketiga, karena ada sangat banyak jalan untuk mencapai kebahagiaan, jalan yang paling baik untuk memperolehnya adalah silahkan setiap orang, setiap anggota masyarakat milih jalan sendiri. Memilihlah sendiri yang bikin kalian nyaman, bikin kalian bahagia. Kalau dipatok secara sosial, secara bareng-bareng, biasanya terus jadi nggak bahagia semua. Ya kayak kalian ngaji ini loh kan, yang datang silahkan, mau milih duduk di depan sini, di belakang, mau sendenan, mau plesetan, silahkan. Yang bikin kamu nyaman aja mana. Itu lebih kondusif secara sosial dibandingkan kalau harus diatur. Pokoknya ngaji ini nggak jalan kalau nggak baris di depan ini satu-satu sampai belakang. Awas kalau nggak gitu, nggak saya mulai ngajinya. Nggak nyaman kamu ngaji. Kalau di depan sini kamu nggak bisa kelesetan, nggak bisa. Bukan gayamu. Nah, maka setiap orang cari gaya sendiri. Yang memang suka duduk di depan sini, duduklah di depan. Yang kamu lebih bisa konsen kalau diam-diam di belakang, tidak ada yang tahu, ya tidak apa-apa, duduklah di belakang. Itu lebih membebaskan dan lebih mudah sampai pada kebahagiaan. Oke. Terus kenapa harus begitu? Katanya Mil, justru yang kayak gitu itu manfaatnya besar. Dengan kita bebas, kita mikir sendiri, memutuskan sendiri. Kalau sudah begitu, kita tumbuh, kita berkembang, kita belajar tanggung jawab, belajar ngerti sukses dan kalah, dan belajar dari kegagalan orang lain. Jadi katanya Mil, kalau itu keputusan sendiri, kan nanti kita dituntut untuk tanggung jawab sendiri. Pak, saya duduk di belakang tidak terlalu kedengeran ya Pak. Ya salahmu dewe, tanggung sendiri resikonya yang di belakang. Pak, saya duduk di depan nggak berani ngantuk ya Pak. Salahmu dewe, lembung ngarep. Kan gitu, tanggung jawab, tanggung sendiri resikonya. Wong pilih pilihanmu sendiri. Dan nanti berhasil atau gagalnya akan kamu nikmati sendiri. Jadi bukan orang lain. Kalau kamu dipaksa orang lain, diatur orang lain, kalau sukses sih mending. Kalau gagal kan sakitnya luar biasa. Sudah bukan pilihanmu sendiri dan gagal. Jadi itu pentingnya kebebasan. Dan dengan kamu milih jalan sendiri, termasuk juga kamu bisa belajar dari kegagalan orang lain. Loh, orang lain kayak gitu kok ngantuk. Oh, saya nggak usah gitu deh. Nah, itu kan belajar dari orang lain. Tapi kalau diseragamkan semua, proses tumbuh, proses tanggung jawab, pengalaman sukses dan gagal, belajar dari kegagalan orang lain, tidak akan kalian temui. Wong cuma dipaksa, wong bukan pilihanmu sendiri, wong hanya ikut aturannya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu hipotesisnya. Kenapa orang harus bebas? Terus tujuan pemerintah. Ya, tujuan pemerintah itu menjamin kebebasan dan menghalangi melanggar kebebasan orang lain.
Kenapa harus kebebasan itu dijamin? Karena bebas itu konotasinya orang kreatif. Dan kalau sudah kreatif, itu hasil akhirnya adalah perkembangan, kemajuan. Kenapa? Ada hal baru terus. Itu loh. Jadilah orang bebas biar kamu kreatif. Dan begitu kamu kreatif, kamu akan maju. Jadi rumusnya di situ. Kalau kamu nggak bebas, opo-opo selalu manut, ya ndak akan ada yang baru. Kalau ndak ada yang baru kan berarti kamu ndak kreatif. Berarti apa? Ndak ada perkembangan, ya ndak maju. Kalau negara ya gitu-gitu aja. Kalau dirimu yang pribadi ya berarti stagnan, nggak berkembang. Dulu begitu, sekarang begitu. Jadi bebaslah sehingga kamu kreatif. Kalau kamu sudah kreatif, akan ketemu hal baru dan kamu akan semakin maju, semakin berkembang. Jadi urut-urutannya di situ. Jadi bebas, kreatif, dan progresif. Diawali dari kebebasan, implikasinya nendang gelas juga bebas. Jadi itu kreatif. Terus akhirnya maju. Maju itu kan terus jadi ya enaknya kalau gelas ditendang biar nggak pecah. Besok gelasnya diganti plastik, wae kan bisa gitu. Oke, jadi itu tujuan adanya pemerintah. Ini rumusannya Mill. Liberal itu apa sih? Liberal itu setiap orang memahami urusannya sendiri dan kepentingannya sendiri, kemudian bisa ngurusi. Jadi aku ngerti urusanku itu apa, aku paham tujuanku kemana, dan aku bisa menghandle ini semua. Itulah manusia bebas yang sejati, tanpa harus dibantu oleh negara, tanpa harus difasilitasi oleh yang lain, oleh lembaga apapun, oleh media apapun. Itulah sistem yang namanya sistem liberal. Meskipun kalau di Indonesia liberal itu konotasinya negatif, karena orang Indonesia memang sejak awal terbiasa cara berpikirnya agak normatif, didasarkan pada norma-norma. Tidak salah, cuma ya tadi majunya jadi lama. Kenapa? Kreativitasnya tidak seagresif ketika sistem ini jalan. Sistem orang ngerti urusannya sendiri, orang paham kepentingan dan tujuannya apa, dan dia bisa memproses itu semua. Dia punya kemampuan untuk menghandle semua itu. Itulah sistem yang namanya liberalisme. Nah, maunya Barat itu seperti ini. Itu nanti kalau sifatnya komunal, sosial, itu kan nanti yang disebut civil society. Jadi masyarakat yang mandiri, bisa ngopeni dirinya sendiri, bahkan tanpa harus dibantu oleh negara, dia sudah kuat. Tidak harus dikasih subsidi-subsidi, tidak harus dikasih bantuan-bantuan apapun, dia sendiri sudah kuat, sudah tangguh. Bahkan negara yang butuh dia. Ya kalau di Islam kan contohnya masyarakat Madani. Madani bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Kalau Madani itu kan nanti nek Jawa jadinya ngenyek. Masyarakat yang nyek-nyekan itu bahasa masyarakat Madani. Oke, itu liberalisme.